Simak ceritanya, ambil hikmahnya. Itu yang selalu ingin kami sampaikan. Nina merasa seperti ada yang melihatnya. Ketika ia melihat di sisi kiri, tepatnya agak ke belakang, ia melihat ada sepeda di situ. Sepeda yang mengikuti Nina mengayuh sepedanya. Namun sepeda ini tidak ada yang mengkayuhnya, tidak ada yang mengendarai sepeda ini. Siapakah kamu? Kamu arwah atau kamu iblis atau sejenisnya? Ia menangis. Ketika kita mendengarkan tangisannya, menurut Nina sangat memilukan. Ia menceritakan, ia juga meminta bantuan tentang apa yang ia alami. Ia minta untuk dibantu agar bisa disempurnakan arwahnya. Halo, sahabat Dhatma. Terima kasih untuk para sahabat yang sudah berkenan untuk melihat video-video Dhatma, mensupportnya, subscribe, share, ataupun yang lainnya. Terima kasih. Saya harapkan semua sahabat Dhatma selalu sehat, selalu terlindungi segala aktivitasnya di tengah pandemi ini, dan tetap sentosa selalu. Saat ini saya mau menceritakan tentang suatu cerita misteri yang dikirimkan oleh Nina Arilia. Ia adalah seseorang yang spesial buat saya. Ia bekerja di Taiwan. Kebetulan ia sakit sambil berobat di sana. Saat kejadian di dalam cerita misteri ini, saat itu Nina bekerja di suatu perusahaan yang ada di Taoyuan, kota di pegunungan di pinggiran kota Taipei. Ia bekerja di Aftrac Limited, itu posisi perusahaannya di lereng bukit seberang sebelah sini, sementara tempat mesnya ia tinggal adalah di sisi sebelah sini. Jadi karena Nina ini juga hobi berpetualang, kadang-kadang ia juga mendaki gunung-gunung atau bukit yang ada di sana. Jadi ketika ia berangkat bekerja, dia mengenakan sepeda downhill. Jadi antara dua tempat ini, tempatnya tinggal di mes dan di perusahaan di mana ia beraktivitas bekerja, ini melewati perbukitan, ada juga lembah, ada juga semacam kebun teh, nanti ada nyebrang jalan tol baru sampai ke tempat di mana ia beraktivitas bekerja sehari-hari. Memang ketika melakukan aktivitas perjalanan dari mes menuju ke tempat ia beraktivitas, itu pemandangannya cukup bagus. Ia sering tegur sapa dengan warga lokal di kebun teh ataupun di perkebunan, dan memang hawanya masih sejuk kalau di Taoyuan ini. Kebetulan dia menjadi pengawas atau trainer buruh migran Indonesia yang baru masuk ke perusahaan itu. Jadi ia mengawasi rekan-rekan dari Indonesia yang baru masuk agar mereka bisa bekerja adaptasi dengan baik, dan nanti dia juga yang memberikan masukan ke perusahaan apakah rekan-rekan dari Indonesia ini lulus atau tidak. Namun Nina sering cerita sebagian besar atau hampir keseluruhan diluluskan dengan berbagai masukan, evaluasi atau catatan. Kasihan sesama perantau di negeri orang. Ketika bekerja karena menjadi pengawas, ia kadang mendapatkan shift siang ataupun shift pagi. Ketika shift siang, dia akan pulang sekitar jam 10 malam dari perusahaan di mana ia bekerja untuk mengawasi rekan-rekan sama buruh migran dari Indonesia.
Pada suatu malam, ia pulang jam 10 malam. Dia mengayuh sepedanya melewati perbukitan, juga kebun teh. Setelah kebun teh itu ada semacam tanjakan, di sebelah kiri itu ada jurang. Itu ada banyak pohon bambu di situ. Ia merasa seperti ada yang melihatnya. Karena dia feelingnya cukup kuat, dan ia pun menoleh ke belakang. Ternyata ada sepeda yang bergerak di belakangnya. Namun anehnya sepeda ini tidak ada yang menunggangi. Karena pada dasarnya Nina ini pemberani. Ia sempat kaget, namun ia cuek melanjutkan perjalanannya. Melihat penampakan tersebut, Nina pun cuek, karena pada dasarnya ia pun sudah capek. Ia ingin buru-buru tiba di mesnya untuk bisa beristirahat. Kebetulan dia hampir 2 minggu shift siang. Pada malam berikutnya, penampakan serupa terjadi lagi di tempat yang sama. Pada hari-hari berikutnya juga demikian. Karena merasa kesal, merasa diganggu, Nina pun bertanya, "Siapakah kamu? Kamu arwah? Kamu setan atau iblis? Kalau setan atau iblis, aku bisa mengusirmu dengan caraku." Hilang. Pada kesempatan yang berbeda, Nina pulang malam bersama satu rekannya, sesama wanita, menggunakan atau mengendarai sepeda. Tiba-tiba di tempat di mana sering terjadi penampakan sepeda ini, Nina dan temannya sama-sama melihat ada sosok wanita yang jongkok di situ. Temannya lari tunggang langgang atau mengendarai sepedanya. Ketakutan dia, Nina justru berhenti dan mendatangi sosok wanita yang seperti duduk atau jongkok di sudut jalan itu. Di sampingnya itu adalah jurang. Nina pun berhenti dan sepedanya ditaruh di pinggir jalan itu. Ia mendatangi sosok tersebut, yang ternyata sosok ini menangis terseduh-seduh. Nina bertanya, "Apa maumu?" Sosok ini pun menjawab sambil menangis, "Ketahuilah, aku sudah sering menampakkan diriku kepada orang-orang yang lewat di sini pada malam hari. Aku hanya ingin minta tolong kepada mereka. Namun sayang, mereka semua ketakutan. Dan sepertinya engkau cukup berani. Aku minta tolong kepadamu. Sebenarnya aku adalah arwah yang ingin disempurnakan. Dulu ada seorang remaja putri sekian tahun lalu yang terjatuh di jurang sebelah di mana kita berdiri saat ini. Setelah hilang beberapa lama, keluargaku bersama polisi mencariku, termasuk ke jurang. Arah mereka sudah benar, mencariku di dasar jurang, menyisiri sekitar tempat ini. Namun sayang, mereka tidak menemukanku. Karena sampai sekarang, kerangka ragaku, juga sepedaku, masih ada dan tersangkut di atas pohon besar di lereng jurang ini. Sayang,
baik polisi ataupun keluargaku tidak menemukanku saat itu. Jika kamu tidak percaya kepadaku untuk membuktikan kebenaran kata-kataku, coba engkau catat nomor ARC atau induk kependudukanku. Nina pun mengambil kertas yang menuliskan nama sosok tersebut, juga nomor induk kependudukannya. Dan sosok itu pun berkata lagi, jika memang benar dataku ada di sana, di polisi, aku minta tolong kepadamu, sampaikan kepada mereka, polisi dan keluarga, untuk menyempurnakan diriku, untuk merawat ragaku di sana. Aku juga minta tolong sampaikan kepada biksu untuk membantuku agar sempurna. Sosok itu pun bercerita sambil menangis. Tolonglah aku. Selama ini, selama bertahun-tahun, aku menderita. Arwahku ingin disempurnakan. Perlu engkau tahu, arwahku bergentayangan di dunia ini, di dunia sebelah yang gaib. Ketika aku cukup kuat tidak masalah, banyak kekuatan kegelapan yang mengganggu, menggodaku, dan kadang ingin menguasaiku. Ada kekuatan-kekuatan kegelapan yang cukup besar. Tolonglah, aku tidak ingin dibelenggu oleh mereka. Aku ingin pulang ke rumah keabadian yang sesungguhnya bagi jiwa-jiwa, bagi roh yang sudah meninggal. Aku hanya ingin dibantu untuk bisa pulang ke tempat yang semestinya. Tolonglah. Nina pun menarik napas panjang. Ia pun merasa sedih mendengar pengakuan sosok tersebut. Beberapa hari dari kejadian itu, Nina pun membawa kertas yang bertuliskan nama dan nomor ARC atau nomor induk kependudukan di Taiwan ini ke kantor polisi. Dan dia menanyakan, apakah pernah ada orang hilang dengan nama ini, dengan nomor induk kependudukan ini, dan dicek oleh pihak kepolisian, dan memang benar ada. Nina pun banyak ditanya oleh pihak kepolisian tentang apa yang terjadi, dan Nina menjelaskan semuanya. Pihak kepolisian pun menghubungi keluarganya. Dan sesuai petunjuk dari Nina, mereka mencari kerangka gadis ini dan sepedanya juga yang masih tersangkut di atas pohon besar di jurang tersebut. Dan ketemu, ada. Kerangka ini pun dirawat semestinya. Kebetulan sosok ini waktu hidup memeluk keyakinan sebagai seorang Buddha, penganut Buddha. Dan keluarga ini pun menghubungi biksu untuk suatu prosesi upacara penyempurnaan arwah. Dan di tanggal yang atau waktu yang ditentukan, upacara itu pun dilaksanakan. Saat upacara prosesi penyempurnaan arwah, biksu yang memimpin tiba-tiba memanggil orang yang ada di sekitar situ. Tolong kalian panggil orang Indonesia itu yang kemarin ditemui oleh arwah ini. Ia tidak mau ketika tanpa orang Indonesia ini yang membantunya. Ia ingin orang Indonesia itu dihadirkan di sini. Utusan biksu pun bergegas menuju mes. Kebetulan Nina free atau libur, ia pun bergegas menuju ke tempat itu. Di tempat itu,
Nina membawa sosok kertas, ada bolpen. Tolong engkau tulis nama kakakmu. Tertulis nama kakaknya. Tolong kau tulis namamu. Tolong kau tulis nama adikmu. Nama orang tuamu. Dan pihak keluarga dari sosok yang mengalami kecelakaan ini menangis semua. Benar, itu adalah saudaranya, itu adalah anaknya. Singkat kata, upacara prosesi penyempurnaan arwah berjalan dengan lancar. Pihak keluarga dan kepolisian mengucapkan terima kasih kepada Nina karena misteri orang yang hilang terungkap berkat bantuan Nina. Tepatnya 2 hari setelah upacara penyempurnaan arwah oleh biksu ini, antara sadar dan tidak sadar, antara mimpi dan kenyataan, Nina seperti dibangunkan pada tengah malam. Sosok gadis yang arwahnya penasaran ini datang, bercahaya, menggunakan baju biksu wanita atau bikuni. Dia tersenyum kepada Nina. Nina, terima kasih engkau sudah membantuku untuk sempurna. Terima kasih untuk pertolonganmu. Terima kasih ya. Dan seperti menjauh, seperti terbang gitu. Nina pun hanya menganggukkan kepala. Ia pun tersenyum. Sahabat, silahkan diambil hikmahnya dari cerita misteri kali ini. Tetap ingat dan sadar bahwa kita akan kembali kepada Sang Pencipta. Tetap jaga perilaku kita. Terima kasih sahabat sudah melihat video Nda Atma kali ini. Terima kasih. Salam dari kami Nda Atma. Salam kesadaran.